tidak terjadi inflasi, Pak. Oh, Biar tujuannya agar tidak uangnya, terjadi inflasi. iya biar uang rata itu. Baik, terima kasih. Jawabannya tidak salah, namun perlu dilengkapi terkait banyaknya tujuan daripada kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia maupun di negara-negara lain. Karena setiap negara juga punya kebijakan masing-masing terkait kebijakan fiskal dan moneter. Baik, dari siapa nih ya? Satu lagi saya mau nanya. Nilam, apa sih tujuan daripada adanya kebijakan moneter yang lebih realistis yang kita rasakan nih, yang kita menjalani kehidupan bermasyarakat? Halo, Nilam? Nggak ada suaranya? Teman-teman kedengaran nggak suara Nilam? Enggak, Bapak. Ya. Nilam nggak kedengaran suaranya. Masih di unmute kayaknya, Pak. Nilam masih di mute. Di unmute dulu baru bisa kedengaran. Oke, kita ganti ya. Lina boleh bantu jawab? Tujuannya yaitu untuk mengatur keuangan dan yang harus disimpan maupun pengeluaran yang diatur oleh negara. Ada tambahan lain? Dari Pak Pudin, silakan Pak Pudin. Ya, sebetulnya kebijakan fiskal itu hampir sama tadi sama Mbak Nina itu, bahwa fiskal itu bentuknya peredaran uang, Pak, untuk mengatur peredaran uang di masyarakat. Kembali nggak Pak tuh? Untuk peredaran uang moneter. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Pak Pudin dan teman-teman semuanya. Terkait kuis tadi nanti dikumpulkan ke saya, formatnya melalui format Word atau PDF. Tapi PDF aja nggak apa-apa, nanti dikirimkan ke WA saya, nggak apa-apa, di Japri aja masing-masing. Jangan lupa dilampirkan nama, NIM, sama kelas. Baik, kita mulai perkuliahan pagi ini. Masih ringan-ringan bahasan kita, masih mengenai kebijakan fiskal. Nanti kebijakan moneter akan kita masuk di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ketika saya sudah selesai merumuskan semua materi kebijakan fiskal dan moneter, karena ada beberapa hal yang penting untuk saya masukkan dan ada beberapa hal yang saya rasa tidak perlu dimasukkan untuk materi perkuliahan pada hari ini. Dan nanti di akhir sesi kita juga akan sedikit membahas terkait bagaimana kesepakatan kita kemarin, kelanjutan kesepakatan kita mengenai 1 pekan 1 jurnal, teknisnya gimana, terus format teman-teman membuat review jurnal itu seperti apa. Nah, itu akan kita bahas nanti di akhir sesi, serta apakah itu masuk penilaian atau tidak, insya Allah nanti akan saya sampaikan. Saya mau share screen sebentar. Oke. Muncul nggak?
Kita hari ini akan fokus terkait kebijakan fiskal saja ya. No. Oh ya, teman-teman, untuk ekonomi makronya sudah selesai semua kah mata kuliahnya? Atau baru dapat di semester ini juga? Sudah pernah Pak ekonomi makro Ekonomi makro udah semester sebelumnya ya? Iya, Pak. sama Pak Ali. Sama Pak Ali. Itu makro 1 apa makro 2? Makro 1, makro 2. Oke, baik. Kalau udah dua-duanya berarti udah mateng nih. Sebenarnya terkait kebijakan fiskal sudah pernah dibahas atau itu masuk materinya materi ekonomi makro. Kalau misalkan teman-teman sudah dapat materi makro, pasti insya Allah fiskal dan moneter akan lebih lancar lah, akan lebih enak nanti kita diskusinya. Oke, sebenarnya dalam skala makro, perekonomian suatu bangsa itu ada dua sektor yang membangun perekonomiannya. Yang pertama sektor moneter, yaitu sektor keuangan. Yang kedua sektor real. Nah, sektor keuangan ini apa sih? Sektor keuangan adalah yang berhubungan dengan arus keuangan, dari jumlah uang, berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Kalau misalkan di Indonesia itu dari BI, dan itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah juga. Yang mengatur itu adalah terkait kebijakan moneter. Jumlah uang beredar itu berapa banyak, itu juga harus terkontrol, karena nanti untuk mencegah yang namanya hyperinflasi. Ketika uang terlalu banyak dicetak, itu akan menyebabkan nilai mata uang itu sendiri menjadi lebih rendah atau lebih turun. Nah, ada sektor kedua yaitu sektor real. Nah, sektor real ini yang berhubungan dengan tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga nanti berlanjut kepada kebijakan fiskal untuk mengatur pertumbuhan ekonomi atau growth ekonomi suatu bangsa itu targetnya berapa dan harus tercapainya bagaimana. Nah, itu juga diatur dalam kebijakan fiskal. Kalau misalkan dimasukkan ke dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal itu ya berhubungan dengan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, bagaimana negara kita bisa mendapatkan yang namanya pendapatan atau pemasukan kas negara, dan bagaimana uang itu dikeluarkan untuk belanja negara. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk pertumbuhan atau growth ekonomi masyarakat dalam skala makro tentunya. Nah, kalau misalkan dari sini, kebijakan fiskal itu didefinisikan adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Nah, ini bisa dibilang kesimpulan dari definisi-definisi yang ada, yang diambil dari berbagai literatur keilmuan. Oke. Ini materi kita hari ini adalah kebijakan fiskal. Terus selanjutnya apa sih tujuan daripada adanya kebijakan fiskal? Ada 7 tujuan daripada kebijakan fiskal ini. Yang pertama adalah bagaimana dengan adanya kebijakan fiskal ini bisa mencegah pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mencari di yang seperti tadi saya share di Kementerian Keuangan maupun di BI, nanti akan teman-teman temukan yang kebijakan terbaru itu terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan lain sebagainya, itu salah satu tools untuk kebijakan fiskal ini. Bagaimana mencegah ataupun mengurangi angka pengangguran dan juga meningkatkan kesempatan kerja. Walaupun dalam realitanya kebijakan itu nanti akan ada pro dan kontra dari berbagai pihak.
Kayak contoh misalkan kemarin ada kebijakan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Itu menimbulkan satu polemik baru, dan juga ada satu hal yang positif terkait ketenaga kerjaan, terkait kesempatan bekerja, dan lain sebagainya. Nah, tujuan kedua dari kebijakan fiskal adalah bagaimana meningkatkan stabilitas harga. Jangan sampai kayak misalnya kemarin nih, kita lagi menghadapi pandemi COVID. Nah, ada paket kebijakan baru terkait kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait stabilitas harga. Nah, itu punya kebijakan tersendiri dari pemerintah untuk ikut bukan campur tangan, tapi ikut mengatur terkait harga. Jangan sampai kayak kejadian kemarin, harga obat, harga masker, harga dan lain sebagainya itu naiknya itu nggak terkontrol, dan kita yang di masyarakat bawah akan kesulitan mendapatkan barang tersebut dengan harga yang terjangkau, karena produsen bisa satu sisi harganya memang tinggi, kedua memang produksinya yang menurun. Menurunnya bukan disebabkan bahan bakunya, tapi disebabkan permintaan yang meningkat. Nah, untuk poin ketiga dari kebijakan fiskal ini adalah bagaimana mengatur laju investasi. Kita sekarang dimasukkan dalam kategori negara yang bukan lagi negara berkembang, tapi sudah masuk negara maju. Nah, kalau misalkan kita lihat yang kondisi sekarang, rasanya sih kita belum pantas untuk masuk dalam kategori negara maju, karena memang secara kesiapan banyak sisi kita belum ke situ. Dan kalau saya pribadi, pendapat pribadi ya, melihat condong kepada kita masih masuk dalam kategori negara berkembang. Nah, ini penting terkait mengatur laju investasi, karena ketika investasi terlalu banyak dan uncontrol atau tidak terkontrol, maka malah itu akan menyebabkan impact yang tidak baik dalam jangka panjang. Terus yang keempat, selanjutnya itu bagaimana tujuan kebijakan fiskal ini bisa mendorong investasi sosial secara optimal. Crowdfunding dan lain sebagainya itu masyarakat turut serta dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Dan juga ada nih SBSN, sukuk, terus ada juga surat berharga. SBSN itu surat berharga syariah negara, atau kalau misalkan dalam konteks Islam kita sebut sukuk. Terus ada juga SBN dan lain sebagainya, salah satu instrumen untuk negara mendapatkan dana atau pembiayaan dalam membangun suatu proyek atau infrastruktur yang akan dibangun. Nah, kebijakan yang ataupun manfaat yang kelima daripada kebijakan fiskal adalah bagaimana dia bisa menanggulangi inflasi. Nah, ini link dengan nanti kebijakan moneter, bagaimana pemerintah mengatur peredaran daripada uang. Selanjutnya, meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Ini bisa dibilang kita sedang menghadapi itu terkait stabilitas geopolitik internasional. Kalau misalkan kita lihat dalam konteks Indonesia, teman-teman update berita nggak? Nah, kita masuk ke diskusi. Siapa yang pernah ataupun akhir-akhir ini pernah melihat berita terkait geopolitik internasional? Apa yang sedang terjadi di sekitaran pulau Indonesia? Ini terkait peningkatan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Kita lihat dulu nih, fenomenanya apa sih yang sedang terjadi sekarang? Secara umum, teman-teman yang teman-teman tahu, apa fenomena yang terjadi sekarang? Ada hal apa yang terjadi di sekeliling kita sekarang?
Ayo, silakan di unmute untuk berbicara. Sekarang kesempatan teman-teman untuk menjawab. Apa yang sedang terjadi di sekeliling kita sekarang? Krisis ekonomi ya, Pak. Krisis ekonomi. Nanti kalau saya tanya krisis nanti harus bisa jawab ya. Jangan, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke lah, krisis ekonomi. Ada lagi nggak? Apa sih yang sedang terjadi sekarang nih di Indonesia, bahkan di global gitu, di dunia ini yang sedang terjadi apa? Pemulihan pasca pandemi COVID. Oke, boleh. Pemulihan pasca pandemi COVID. Pertanyaan saya ini ingin mengajak teman-teman untuk analitik ataupun kritis dalam berpikir dan peka terhadap keadaan sekitar. Yang kita hadapi sekarang adalah yang namanya COVID-19 atau coronavirus atau pandemi. Yang sedang terjadi sekarang itu adalah pandemi. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di banyak negara di dunia ini. Terlepas itu hal yang sifatnya skenario yang direncanakan ataupun itu memang murni pandemi. Yang pasti sedang terjadi itu. Yang terjadi adalah pandemi pertama. Kedua, apa yang terjadi di Indonesia? Ada lagi nggak selain pandemi? Yang lagi hangat-hangat gitu. Oke. Secara geopolitik itu geografi politik peta politik. Teman-teman kalau misalkan belajar geografi kan tahu tuh peta Indonesia, tahu peta Malaysia, tahu peta Filipina, Jepang, Thailand dan lain sebagainya itu. Jadi kalau misalkan saya sebut geopolitik itu mudah-mudahan teman-teman tergambarkan bahwa itu ada satu gambaran globe ya kalau bahasa pas kita masih di SMA. Benar nggak? Nah, mudah-mudahan tergambar begitu ya. Geopolitik, maksudnya politik yang ada di setiap di dunia inilah secara global. Dan harapan saya teman-teman tergambar negara-negara yang ada di peta-peta yang pernah kita dapatkan pas masa SMA itu. Nah, berbicara terkait geopolitik, apa sih yang sedang terjadi di sekitar kita nih di Kepulauan Indonesia? Yang lagi hangat adalah bagaimana ketidakstabilan politik di daerah Laut Natuna. Kalau teman-teman tahu Laut Natuna, ada yang tahu nggak apa yang terjadi di sana? Pak Pudin mungkin update, Pak. Kayaknya Bapak lebih update ya. Pak, kayaknya masalah kapal nelayan dan banyaknya kapal-kapal yang masuk untuk membawa imigran atau orang-orang yang dari luar itu, Pak. Iya, benar Pak. Salah satunya begitu. Nah, terkait hal-hal isu-isu seperti ini juga kita teman-teman harus peka dan bisa melihat apa yang terjadi di sekitaran kepulauan kita di Indonesia. Nah, yang terjadi sekarang adalah terjadinya konflik perebutan wilayah yang mana kita menyebut Laut Natuna atau biasanya disebut Laut Cina Selatan, tapi sekarang kita sebutnya Laut Natuna. Itu yang sedang diperebutkan karena RRC Republik Rakyat Cina mengklaim itu wilayahnya mereka, wilayahnya dagang nenek-nenek moyangnya mereka yang dulu. Nah, sedangkan secara UNCLOS kesepakatan internasional terkait laut itu ada masuk wilayah perairan yang memang menjadi teritori daripada kita Indonesia. Namun Cina tetap mengklaim itu. Dan itu tidak hanya kita Indonesia yang terlibat konflik klaim dan disklaim wilayah yang ada di Natuna, itu terjadi juga dengan negara-negara lain.
termasuk sekarang turun tangannya Amerika dan aliansi-aliansinya ataupun sekutunya di Laut Cina Selatan, dan itu akan semakin memperparah ataupun memperpanas suasana yang ada di sana. Nah, hal yang terjadi itulah yang Indonesia harus peka, karena itu akan berdampak kepada ekonomi Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Saya boleh share screen, saya ganti share screen dulu ya. Kita sharingnya agak luas. Masih pembukaan, tapi mudah-mudahan mendapatkan gambaran lebih kepada teman-teman semuanya terkait skala yang lebih makro. Kita tidak hanya berbicara terkait skup wilayah Cikarang, Bekasi, tapi kita bisa mencoba lihat lebih luas. Teman-teman, bentar, saya share screen. Baik. Kelihatan nggak? Teman-teman kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, kalau dari search yang saya gunakan, kata-katanya adalah Laut Natuna Selatan. Tapi kalau misalnya di peta sudah muncul South China Sea ataupun Laut Cina Selatan. Nah, daerah ini itu diperebutkan oleh termasuk daerahnya Vietnam dan wilayahnya negara-negara lain. Filipina juga punya hak teritori terkait daerah ini. Namun Cina kan di sini nih mengklaim wilayah Laut Cina Selatan ini yang sampai ke Laut Natuna Indonesia itu juga wilayahnya. Nah, ini teman-teman, kenapa saya katakan ini penting untuk teman-teman ketahui, karena ini merupakan jalur perdagangan internasional. Jadi kita harus peka sebenarnya terkait ini. Ini teman-teman, ini sebenarnya jalur sutra nih. Ini yang saya tunjuk kelihatan ya. Ini Samudra Hindia. Yang ini sebelah sini Samudra Hindia. Saya kecilkan lagi. Ini Samudra Hindia. Ini udah masuk wilayah Indonesia. Nah, ini jalur yang saya tunjuk ini jalur perdagangan internasional. Selat Malaka. Ke sini, ini jalurnya perdagangan internasional lewat kapal-kapal kargo dan lain sebagainya untuk pengiriman barang. Dan itu akan membantu akses ekonomi yang lebih efisien ketika mereka melewati jalur ini. Ini namanya Selat Malaka. Ini jalur penting bagi perdagangan internasional. Dan terjadi konflik di sekitaran sini. Nah, teman-teman juga kudu ngerti nih terkait geografis Indonesia. Jangan sampai kita di disclaimer wilayah kita oleh negara-negara lain. Nah, ini yang sedang terjadi di Laut Cina Selatan, perebutan wilayah laut, dan ini merugikan secara kita Indonesia dan juga beberapa negara lain. Nah, geopolitik itulah yang mempengaruhi nanti sektor ekonomi, karena akan berpengaruh kepada jalur distribusi perdagangan, khususnya perdagangan internasional. Ada satu lagi nih nanti yang ke bawah sini nih, Selat Sunda. Ini nih. Nah, ini Selat Sunda. Ini akan jalur singkat perdagangan untuk menuju Australia, karena Australia ada di bawah kita nih. Satu poin penting sebelum saya stop share screen ini, teman-teman perlu paham bahwa kita punya peran penting di sini Selat Malaka, tapi sampai sekarang belum termanfaatkan dengan baik. Karena seandainya ini ada checkpoint terkait siapapun yang melintas ke sini
bukan pajak sih, bisa dibilang asuransi saja, dipungut 1% dari barang yang dibawa, Indonesia itu bisa menjadi negara yang superpower lah dari segi kekuatan ekonominya. Tapi sampai saat ini kita belum mampu untuk punya taring dalam memanfaatkan checkpoint di Selat Malaka. Karena kalau misalkan ini kita berani, mereka nggak mau bayar melewat, silakan aja mereka muter dari sini nih, muter ke sini, ke Papua Nugini, ke sini, baru bisa ngirim ke Samudra Hindia. Karena untuk ngirim barang ke Samudra Hindia ya harus melewati Selat Malaka. Atau dari yang ini, yang dari sini nih, mereka harus muter ke sini untuk ngirim ke Australia, dan itu malah memperpanjang jadwal perjalanan kapal, dan itu mengakibatkan cost daripada pengiriman barang itu akan lebih tinggi. Oke, itu sharing intermezzo aja yang terakhir barusan. Kita stop share-nya. Nah, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Kebijakan fiskal tadi sudah saya sampaikan terkait yang mengawali lah untuk membuka pemikiran cakrawala kita. Gimana teman-teman? Kalau mulai pusing-pusing, kelayangan, kasih tahu ya. Halo? Masih on? Masih On, on. Bapak. Kalau nggak ngerti bilang. Jadi, Pak, saya nggak ngerti nih. Atau, waduh, penjelasannya bikin pusing nih. Buat, gitu. Kabarin aja, nggak apa-apa. Santai. Jadi nanti ada timbal balik. Saya nggak hanya ngomong kepada teman-teman kayak sifatnya ceramah. Teman-teman padahal nggak tahu apa-apa. Jadi kita malah sama-sama nggak tahu ntar jadinya. Jadi bawa happy aja untuk materi kuliah ini. Insya Allah teman-teman bisa memahami nanti pelan-pelan. Kita juga akan nanti mereview jurnal-jurnal yang akan kita review. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjutkan? Bapak, Gimana? tadi kan Bapak bilang kalau Laut Natuna itu mau diakuin sama Cina. Nah, keseluruhan dari Laut Natuna itu milik Indonesia atau ada sebagian dari Laut Natuna itu punya negara lain? Karena kan tadi dari petanya dekat sama Filipina, dekat sama negara lain juga. Apa seluruh Laut Natuna itu milik Indonesia atau gimana pas sampai Cina itu pengen ngambil alih gitu kepemilikan si Laut Natuna ini? Oke. Nah, saya harus share screen ya kayaknya. Kalau misalkan terkait batas wilayah ya, pertanyaan terkait batas wilayah. Bapak tadi Laut Natuna ini jalur internasional, ada jalur perdagangan internasional ya Pak? Iya benar. Jadi Saya buka web. laut itu tuh karena laut Cina ini sebagai rute perdagangan internasional, menurut dia ini tuh peluang besar untuk mencari cuan gitu ya Pak ya. Makanya si Cina ini pengen ngeklaim Laut Natuna. Atau Halo, kedengeran nggak? enggak Pak? Diulangi pertanyaannya tadi soalnya nggak kedengeran. Gimana ya tadi ya?
Tadi alasan ya kenapa Cina mengklaim wilayah Laut Cina Selatan, benar nggak? Eh, yang pertama, Batas apakah wilayah. Laut Natuna ini milik Indonesia? Terus yang kedua, sebenarnya apa sih alasan Cina untuk ngeklaim Laut Natuna ini? Apa karena ini jalur perdagangan nasional kah, internasional kah, sehingga memiliki peluang besar untuk mereka mendapatkan uang gitu, pemasukan negara gitulah. Yang pasti itu karena memang pertama ada potensi terkait ekonomi dari segi wilayah, dari segi kedaulatan wilayah di laut ya. Karena itu bisa menguasai jalur perdagangan. Kedua, Cina itu memang mengklaim wilayah Laut Cina Selatan karena mereka jadi dari dulu itu memang mereka kan orang-orang pedagang. Nah, di Laut Cina Selatan itu ada 9 garis imajiner atau 9 dash line. Ini agak panjang nanti pembahasannya, teman-teman bisa sambil searching nanti pasca kuliah atau teman-teman coba cek-cek lagi sendiri. Nah, ada 9 garis imajiner atau 9 dash line itu yang mereka klaim menjadi wilayah kedaulatan laut mereka. Nah, dari dulu mereka memang tidak mau legowo menerima kesepakatan internasional terkait batas wilayah laut. Ada namanya kesepakatan UNCLOS, nanti teman-teman coba cari UNCLOS itu apa. Nah, tetap kekeh dengan pendiriannya, padahal sudah ada keputusan internasional terkait batas wilayah setiap negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan tersebut. Satu hal poin yang ingin saya sampaikan teman-teman, sekarang kita sudah tidak menyebut Laut Cina Selatan lagi, gitu. Namanya Laut Natuna Selatan. Oke, ada 3 alasan mengapa tadi maksudnya Laut Natuna ya, kita sebutnya Laut Natuna. Ada 3 alasan mengapa Cina sangat ingin mengklaim wilayah Cina Selatan. Pertama, Cina memang selalu mengklaim bahwa mereka berhak atas 9 dash line, itu yang tadi saya sebutkan di awal. Dan mereka mengklaim bahwa mereka selalu ada di wilayah laut itu. Sampai sekarang kan mereka terus membangun pangkalan-pangkalan militer baru, kepulauan baru yang ada di sekitaran laut itu. Terus kedua, Cina sampai kapanpun akan mempertahankan sikap mereka. Kemudian yang terakhir, Cina ini memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang dapat memperkuat gerakan klaim mereka di Laut Cina Selatan. Nah, karena potensi ekonominya sangat besar dan itu berperan penting bagi jalur perdagangan internasional, makanya Cina tidak mau melepaskan wilayah laut tersebut. Dan caranya mereka menguatkan militer di daerah-daerah ataupun di kepulauan-kepulauan yang ada di sekitaran Laut Natuna tersebut. Terkait wilayahnya, saya share. Kelihatan nggak ya? Nah, ini diskusi kita melebar sih sebenarnya. Oke, teman-teman kelihatan nggak? Nah, ini dari ini ya, biar resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini sepanjang garis ini. Sebelah utaranya berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Terus sebelah timur berbatasan dengan Malaysia. Ini berbatasan dengan Malaysia, ini kan Malaysia. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, dan sebelah barat berbatasan dengan Semenanjung Malaysia dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Ini yang dilewati oleh jalur perdagangan internasional. Ini termasuk daerah perdagangan.
Dan tahu nggak teman-teman, ada yang menarik sebenarnya dari daerah laut Indonesia itu. Kalau teman-teman pernah mendengar Kepulauan Riau, tahu Kepulauan Riau? Tahu. Tahu. Nah, kalau Riau secara di Sumatera Selatan di sini ya. Tapi kalau pulauannya bisa sampai sini. Jadi luas sebenarnya terkait Kepulauan Riau. Nah, yang berbatasan langsung itu yaitu masyarakat Riau ini, Kepulauan Riau. Nah, itu salah satu poin yang perlu kita peka terkait geopolitik internasional. Jadi jangan hanya sibuk dengan apa namanya ya, politik lokal yang rasanya tidak begitu esensial untuk pertumbuhan ekonomi, untuk pertumbuhan teknologi yang ada di Indonesia. Baik, teman-teman, kita balik ke topik. Nah, terkait arah kebijakan fiskal secara teori ya. Nah, ketika lahir pada tahun 1930-an, kebijakan fiskal diarahkan untuk menstabilkan ekonomi makro. Dalam perkembangan terakhir, kebijakan fiskal lebih fokus pada cara mengurangi defisit anggaran. Jadi teman-teman di negara kita itu kayak kebijakan fiskal ataupun asas terkait APBN, anggaran pendapatan negara itu ada yang asasnya defisit, ada yang balance, ada satu lagi surplus. Yang balance ini saya lupa namanya. Intinya antara pemasukan ataupun pendapatan negara dengan belanjanya seimbang, itu maksud saya. Terus yang pertama tadi terkait defisit, berarti belanjanya lebih besar, pendapatannya lebih apa? Sedikit. Lebih kecil. Pendapatannya lebih kecil, belanjanya lebih besar. Nah, itu disebut terkait defisit. Kedua balance, dan ketiga surplus. Nah, surplusnya arah kebijakannya itu berarti belanjanya lebih sedikit daripada pendapatan. Pendapatannya besar, belanjanya lebih sedikit. Nah, itu metode surplus. Nah, pokok kebijakan fiskal prioritas pertama mengatasi defisit dalam masalah APBN. Gimana anggaran yang terbatas itu bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin. Terus yang prioritas kedua, bagaimana mengatasi masalah stabilitas ekonomi secara makro. Dalam konteks kebijakan fiskal dan moneter ke depannya, teman-teman nanti coba dibaca-baca ulang atau diperkuat lagi terkait bagaimana ekonomi berlangsung secara mikro dan makro. Nah, ketika teman-teman sudah menguasai terkait ekonomi mikro dan makro, kita akan lebih mudah memahami terkait kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, khususnya yang ada di Indonesia ini. Makanya tadi saya sempat mengirimkan kepada teman-teman terkait kebijakan moneter di masa pandemi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di chat, teman-teman sudah harus mulai terbiasa melihat laporan kebijakan moneter yang ada di Bank Indonesia, laporan kebijakan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan, dan beberapa otoritas terkait yang berbicara terkait fiskal dan moneter. Nah, ketika kita melihat APBN nih, itu kita bisa melihat pengeluaran negaranya, terus kita juga bisa melihat penerimaannya. Tujuannya apa? Untuk mencapai pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan stabilitas posisi eksternal. Ini bersinggungan dengan apa yang saya sampaikan tadi di sini.
tadi ada satu poin yang belum kita selesaikan di sini terkait tujuan kebijakan fiskal yang ini terkait mendistribusikan pendapatan nasional. Jadi pendapatan yang didapatkan oleh negara kita yang dirumuskan dalam APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan itu yang didistribusikan secara nasional, baik itu kepada masyarakat yang merasakan langsung kebijakan tersebut maupun yang dirasakan manfaatnya, kayak misalkan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa sih instrumen kebijakan fiskal? Ada 4 poin terkait instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pembiayaan fungsional. Yang kedua, pengelolaan anggaran. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis. Dan yang keempat, anggaran belanja seimbang. Oke, ini untuk slide ini cukup. Nah, kita balik yang tadi. Terkait kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah tercermin dalam APBN. Dan ini merupakan pengelolaan terhadap pengelolaan negara dan penerimaan negara. Gunanya mencapai pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan stabilitas posisi eksternal. Nah, gimana sih caranya melihat APBN itu sehat atau tidak? APBN dikatakan sehat dan kuat apabila tidak syarat dengan beban fiskal non-discretionary, sehingga akan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi kebijakan pemerintah. Jangan sampai kebijakan APBN ini uncontrol, jadi tidak terkontrol, hyper defisit. Nah, itu yang menjadi masalah. Apalagi hyper hutang nanti untuk memenuhi APBN. Nah, itu terjadi masalah lagi yang sifatnya nanti jangka panjang. Negara kita berhutang terus, sedangkan pemasukannya tidak bisa membackup, tidak bisa menanggulangi pembayaran hutang. Kan kalau misalkan kita berhutang, secara kedengaran kita kan masih hutangnya bayarnya dengan bunga kan. Nah, kita mencicil bunga hutangnya aja sudah terbebani, gimana mencicil pokoknya nanti gitu. Nah, walaupun yang hutang negara kita sekarang masih dikatakan sehat gitu, tetap aja secara dasarnya ya berhutang itu tidak sehat gitu. Apalagi berhutang untuk hal-hal yang konsumtif. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau negara kita itu menganut prinsip anggaran defisit. Jadi APBN itu ya pasti selalu defisit gitu. Karena memang prinsip yang dianut seperti itu. Untuk memenuhi defisit itu gimana caranya? Ya negara kita berhutang lagi. Hutangnya bisa berhutang kepada masyarakat kita sendiri dengan sukuk atau dengan surat berharga, ataupun hutangnya dari investor atau dari negara-negara lain. Nanti kalau misalkan bicara masalah hutang, ada yang hutang swasta, ada yang hutang negara, dan lain sebagainya. Itu ada pembahasannya sendiri terkait hutang piutang dalam kenegaraan. Ini yang penting. Nah, ini nih, ini penting untuk kita bahas terkait konsep defisit anggaran. Nah, defisit terjadi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaannya. Ada 2 konsep terkait defisit ini, dan ini menjadi konsep yang penting teman-teman perlu pahami.
Yang pertama, keseimbangan umum atau overall balance merupakan selisih antara pengeluaran dan penerimaan negara. Yang kedua itu primary fiscal balance atau keseimbangan primer, merupakan selisih antara pengeluaran pemerintah di luar pembayaran bunga, utang atau pinjaman dengan penerimaan. Nah, pengertiannya gimana? Maksud yang mudah kita pahami seperti apa terkait keseimbangan umum? Ada upaya untuk menyeimbangkan selisih antara pengeluaran dan penerimaan. Yang kedua, primary fiscal balance atau keseimbangan primer merupakan selisih antara pengeluaran pemerintah di luar pembayaran bunga, utang atau pinjaman. Nah, ini yang tadi saya bilang. Untuk menanggulangi defisit tersebut, ya negara terpaksa untuk berhutang lagi untuk memenuhi kekurangan anggaran. Nah, nanti untuk memenuhi itu juga harus hutang lagi. Nah, ini apa ya namanya? Gali lubang tutup lubang. Dan itu sedang dijalankan atau sedang terjadi di negara kita. Yang mudah-mudahan muncul satu kebijakan baru nanti di pemerintahan selanjutnya yang nanti bisa menanggulangi kekurangan ataupun ruang-ruang kosong yang sekarang yang masih berlangsung seperti ini. Kita masih ketergantungan dengan bantuan luar, walaupun secara pada dasarnya kita memang saling terhubung, saling terikat dengan negara-negara lain. Tapi dalam hutang piutang kita bisa lebih dominan seharusnya membantu negara lain ataupun negara-negara berkembang lain. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi negara maju, kita bisa menjadi Indonesia emas di tahun 2045, karena itu merupakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia nantinya. Nah, ini kita masuk ke materi yang selanjutnya aja terkait komposisi anggaran dan lain sebagainya. Untuk hari ini cukup. Nah, jadi kita hari ini sudah menyelesaikan terkait materi bagaimana definisi daripada fiskal maupun moneter. Kedua, tujuannya apa sih daripada fiskal dan moneter? Dan kita juga tahu prinsip yang dianut ataupun prinsip yang ada terkait APBN itu apa aja. Ada 3 prinsipnya, prinsip defisit, prinsip balance, dan prinsip surplus. Terus, apalagi tadi materinya, ada yang ingat nggak? Instrumen kebijakan fiskal Program ada kebijakan fiskal ada berapa? ada 4. Ada 4. Ada 4. Yang pertama pembiayaan fungsional, yang kedua apa? Pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, Dan yang ketiga stabilisasi anggaran otomatis. 3 anggaran otomatis. Ya, stabilisasi anggaran otomatis. Dan yang keempat, anggaran belanja seimbang. Nah, itu 4 instrumen terkait kebijakan fiskal. Bapak boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Tadi kan tujuan kebijakan fiskal itu kan mencegah pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja ya. Yang saya tahu di negara Indonesia kan kesempatan kerja itu kurang ya, pengangguran yang lebih banyak gitu. Itu berarti negara Indonesia belum sesuai dengan kebijakan fiskal tersebut. Ada yang tahu nggak angka pengangguran yang sekarang berapa sih? Coba saya kasih waktu 2 menit buat nyari. Ada berapa sih angka pengangguran di Indonesia sekarang? Meningkatkah?
jumlah pengangguran sekarang menurunkah atau gimana? Ada yang udah dapat belum? Sudah. Ada berapa angka pengangguran kerja sekarang? Tadi yang saya cari angka pengangguran mencapai 8,75 juta pada Februari 2021 yang sebelumnya itu meningkat Coba meningkat share screen 26. coba. Share screen coba. Enggak, ini baca aja tadi. Oh, baca. Ya udah, oke, lanjut baca. Terus? Lanjut ya. Mm-mm. Nah, jadi angka penganggurannya itu meningkat 26,26% dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu 6,93 juta. Jadi meningkat. Jadi jumlah total pengangguran untuk per tahun 2021 berapa? Kalau untuk per Februari ini saya dapat 8,75 juta. Tapi kalau untuk yang terbaru saya belum baca. 8 juta lebih atau gimana? 9 jutaan ya? Ya, 8,75 juta. Jadi naik dan pengangguran. Beda loh 85 juta dengan 8,75 juta. Yang benar yang mana? 8,75 juta. berarti hampir Sama ya? 9, hampir 9. 8, Hampir 9 kurang 25. Oh, saya share sebentar. Wait. Kelihatan nggak? Per Mei 2000. Coba siapa nih? Ini infografis dari BPS dan Pusat Statistik. Coba siapa tadi yang ngomong? Coba jelasin dari data ini. saya Pak. Oke, silakan. Keadaan tenaga kerja Indonesia per Februari 2021 menurut berita resmi statistik nomor 37/05 tahun berapa ini? 2017 sih, tahun 5 Mei 2021. Jadi dari total penduduk usia kerja sebanyak 205 2.500.000 Nih. Nah, 1,36 juta orang. stop dulu. Ketika membaca angka yang ada komanya, ini sharing ya, sharing. Misalkan ini tulisannya 205,36 kan. Nah, ketika ada angka komanya, teman-teman bacanya 205,36, bukan 36. Membaca desimal yang di belakang koma itu 36, bukan 36. Atau misalkan tulisannya 12, itu bacanya bukan 12, tapi bacanya 12. Itu kalau di belakang koma ya.
Next, lanjutin. Dari mana? Sini tadi ya. Ya. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 205,36 juta orang, presentasi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sebesar 9,30%. Pengangguran karena COVID ini 1,62 juta orang. Terus bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID 0,65 juta orang. Sementara tidak bekerja karena COVID 1,11 juta orang. Bekerja dengan pengangguran jam kerja atau short hours karena COVID 15,72 juta orang. Ini kelihatan full nggak? Yang mana? Ini full nggak kelihatan? Yang keterangannya ya? Ya, full. Ini bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ini namanya teman-teman. Ini adalah infografis. Dan ini penting bagi teman-teman untuk bisa membaca yang namanya infografis. Kalau misalkan diuraikan, ini bisa menjadi satu laporan yang kompleks dan lembarannya banyak. Tapi ketika dimasukkan laporan itu dalam bentuk infografis, bentuk flyer seperti ini, ya udah lebih simple dan lebih mudah kita pahami. Nah, ini teman-teman harus bisa membaca yang namanya infografis. Tadi udah benar cara membacanya seperti itu. Dari total penduduk usia kerja atau PUK 205 juta, 205,36 juta orang. Nah, ini ada 19,10 juta orang yang apa? Yang menganggur kan? Nah, dari 205,36 juta orang ada 19,10 juta orang yang menganggur. 19,10 juta orang itu berapa persen dari 205,36 juta? 9,30%. Nah, dari 9,30% itu ada 1,62 juta yang pengangguran karena COVID, ada yang 0,65 yang dari bukan angkatan kerja karena COVID, terus ada juga yang 1,11 yang sementara tidak bekerja karena COVID. Terus ada juga yang sementara nggak bekerja itu kayaknya lebih condong ke yang di off tapi bukan diputus. Ngerti nggak? Teman-teman kerja di PT ya? Iya. Ini kalau pandangan saya ini yang di off, tapi bukan diputuskan kontrak. Terus ada 15,72 juta orang yang bekerja dengan penggunaan jam kerja short hours atau pemotongan jam kerja. Ini terkait grafis menurut jenis kelamin. Oke. Jadi ada sekitar 19 juta orang yang apa? Yang menganggur. Terjawab ya? Nah, terkait kebijakannya, ketika satu kebijakan yang dibuat misalkan dalam periode tertentu oleh pemerintah tentunya tidak efektif dalam menanggulangi angka pengangguran, maka akan ada paket-paket kebijakan selanjutnya yang mengatasi hal tersebut. Memang untuk efektif 100% mencegah angka pengangguran itu sampai sekarang belum terwujud. Namun upaya ke situ terus dilaksanakan oleh setiap pemerintahan yang menjabat. Kalau misalkan sekarang periodenya Pak Jokowi, beliau dan timnya, menteri-menterinya terus berupaya untuk menuju ke sana. Bagaimana angkatan kerja ini bisa meningkat dan penganggurannya itu bisa terus angkanya bisa mengecil. Dan selanjutnya secara makro juga bagaimana GDP bisa bertumbuh lebih besar.
atau simpelnya pendapatan rata-rata semua masyarakat Indonesia itu bisa lebih baik. Oke, ada yang tanyakan lagi nggak? Kita belum masuk ke dalam konteks Islam nanti gimana sih? Ini masih secara umum kok. Teman-teman masih santai lah. 1-2 pekan ini masih santai. Jangan cepat-cepat. Kalau ngegas di awal nanti kita kecapean pas nyampe akhir. Oke, teman-teman. Kita sampai jam 9.30, benar? 40. Oh, 40. Oke. Masih ada sekitar 35 menit. Di sini yang punya laptop siapa? Yang on-nya via laptop? Pak Pudin on via laptop nggak, Pak? Di Mas Fuad. Fuad online. Jangan sampai statusnya online, tapi orangnya entah kemana ini. Mas Fuad. Mas Ferry masih on? Mia? Baik, teman-teman, kita masuk ke sesi selanjutnya. Saya ingin menjelaskan teknis bagaimana nanti dalam hal kita review jurnal. Dan ini penting biar teman-teman tidak salah dalam review jurnal nantinya. Sebentar saya buka filenya.
Baik, teman-teman, maaf tadi saya break sebentar, saya buka file. Teman-teman pernah dengar yang namanya SPSS? Belum Belum. pernah dikasihkan ya? Siapa yang jawab ini? Nur Haya. Nur. Iya, benar. Aplikasi untuk mengolah data daripada penelitian. Itu data kuesioner diolahnya biasanya di SPSS. Tapi ada juga yang selain SPSS, ada yang namanya Smart PLS, ada AMOS, dan lain sebagainya. Tujuannya kenapa teman-teman ada satu kesepakatan kemarin terkait jurnal, ini untuk membiasakan teman-teman dalam artikel ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, dan itu akan membantu teman-teman nanti ketika membuat satu tulisan ilmiah, baik itu dalam bentuk jurnal juga, atau teman-teman nanti ketika mengerjakan skripsi. Karena kan semester ini udah dapat metodologi penelitian ya? Benar? Benar. Nah, ini menjadi satu sub tambahan bagi teman-teman untuk memperkuat analisa teman-teman dalam hal tersebut. Jadi kita akan konsen terkait fiskal dan moneter. Temanya ataupun topiknya terkait itu. Tidak akan melenceng. Namun kita mulai membiasakan dengan artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, sehingga teman-teman tidak rempong bahasanya, tidak rempong nanti ketika dihadapkan dengan tugas yang namanya skripsi. Dan juga ini perlu saya infokan teman-teman, nanti insya Allah kalau nggak ada halangan apa-apa, akan ada satu kelompok studi yang dibentuk mungkin di bawah FAI sih, boleh sempat bilang ke saya, yang teman-teman nanti yang berminat dalam hal penulisan jurnal, penulisan artikel, ataupun kepenulisan secara umumnya, untuk di-mentoring, dan teman-teman bisa mengikuti lomba-lomba paper, lomba-lomba jurnal ilmiah, dan lain sebagainya yang dilaksanakan di berbagai event. Kan kemarin perwakilan Pelita Bangsa ada yang menang dari KSPM, kelompok studi pasar modal. Mereka di urutan ketiga. Urutan pertama kedua itu dari Universitas Gunadarma. Gunadarma, UGM maksudnya, Universitas Gajah Mada. Terus ada dari berbagai kampus lain juga. Ada kelompok yang dari Pelita Bangsa itu dua kelompok yang masuk. Nah, jadi teman-teman, harapan saya teman-teman itu bisa mewakili FAI, ekonomi syariah khususnya, untuk show up, untuk tampil gitu, berprestasi di luar. Jadi teman-teman itu pemikirannya nggak hanya di Pelita Bangsa saja gitu. Terlalu sempit kalau teman-teman hanya berpikir di Pelita Bangsa. Makanya kenapa saya sampaikan terkait materi, saya sentuh ataupun saya sentil materi geopolitik, biar teman-teman mulai open minded, mulai terbuka nih pemikirannya bahwa kita tidak hanya sedang berdiskusi, sedang belajar di Pelita Bangsa saja gitu. Fisik kita boleh berada di mana saja. Kita boleh berada di Cikarang, boleh berada di Bekasi, boleh berada di Karawang, boleh berada dimanapun. Tapi pemikiran kita itu tidak boleh berada hanya di wilayah itu saja. Pikiran kita itu harus mendunia. Dan kebermanfaatan kita itu tidak hanya dirasakan oleh kita dan keluarga kita saja. Masyarakat umum itu juga perlu merasakan manfaat hadirnya kita di dunia ini. Nah, dalam hal kepenulisan itu menjadi satu pemikiran baru yang nanti orang-orang akan mendapatkan satu wawasan baru dengan tulisan teman-teman. Nah, makanya ini langkah awal bagi teman-teman, saya buat sistemnya seperti ini agar terbiasa dengan jurnal-jurnal ilmiah, kepenulisan, dan itu juga akan berimpact atau membantu teman-teman sendiri dalam hal kepenulisan skripsi nantinya. Oke, mana ya ini tadi saya share. Bentar, saya cek filenya.
Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Ini format untuk teman-teman melakukan review jurnal. Jadi ada judul, terus sumber jurnalnya, dalam artian ini jurnal ini dipublisnya di mana, tempat publisnya jurnal, terus ada volumenya berapa, jumlah halamannya berapa, tahun berapa diterbitkan, penulisnya siapa, yang mereviewnya siapa. Nah, ini nama teman-teman nantinya dengan NIM-nya dan tanggalnya, tanggal berapa teman-teman mereview jurnal tersebut. Ini tugas untuk pertemuan ini diupload maksimal hari Jumat. Cara menulis jurnal review itu, dari judul teman-teman tuliskan tujuan penelitiannya apa, subjek penelitiannya apa saja, metode penelitian yang digunakan apa, terus definisi dari variabel tersebut yang digunakan oleh jurnal, cara dan alat mengukur variabel, terus definisi operasional daripada variabel. Ini membuat teman-teman bingung, saya yakin teman-teman pusing ini dengar saya ngomong. Terus langkah-langkah yang dilakukan untuk meneliti hasil penelitian, dan yang paling penting dalam review jurnal itu adalah teman-teman kekuatan penelitian dan kelemahannya, kelebihan dan kekurangannya. Yang lebih mudah itu yang ini, teman-teman bisa lihat ini aja. Sebentar. Oh enggak, ini agak riuh. Nanti formatnya nanti akan saya share ke grup. Oke. Sorry teman-teman. Ini lebih mudahnya yang ini aja. Ini sama kayak tadi reviewernya. Terus yang pertama dia dimulai dari abstrak, pendahuluan, kajian pustakanya, metode penelitian, hasil penelitian, serta kelebihan dan kekurangannya. Nanti saya share ke grup. Nah, terkait template ataupun format dalam review jurnal, teman-teman bisa melihat yang akan saya share, dan juga bisa memodifikasi dengan apa yang teman-teman nanti pelajari ketika melakukan satu review jurnal. Ini hal penting, teman-teman, saya harap nggak meninggalkan ruang dulu, karena nanti kalau misalkan ini nggak dilakukan, teman-teman akan kesulitan dalam mencari jurnal. Oke, yang menggunakan laptop hari ini, silakan install yang namanya Mendeley. Yang online lewat HP, mungkin nanti ketika di rumah atau ketika membuka laptop, silakan install Mendeley. Apa sih Mendeley itu? Mendeley itu satu perpustakaan umum yang sifatnya online, dan itu bisa menjadi perpustakaan milik pribadi. Itu hanya alat saja. Saya share. Kelihatan nggak? Halo? Teman-teman? Kelihatan. Ya Nah, Pak, kelihatan. Ini beberapa jurnal yang sudah pernah saya masukkan ke Mendeley. Ketika saya ingin membaca, sangat simpel, saya tinggal melihat jurnalnya, terus saya dialihkan ke jurnal. Ini banyak, terus ada metode searching-nya juga. Nah, teman-teman, paling simpel itu mencari jurnalnya itu via website Mendeley.
Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini cara mencari jurnal ya. Kalau misalkan teman-teman belum punya Mendeley, nanti bisa download dulu. Ini Mendeley Reference Manager for Desktop. Nanti teman-teman daftarkan akun emailnya. Nah, usahakan gunakan akun email yang digunakan selamanya, yang emailnya tidak ganti-ganti. Terus untuk mencari jurnal pakai web aja. Akan dialihkan untuk kita login. Nanti teman-teman silahkan login. Nah, ini sudah masuk ke library-nya saya, Isma Mudi. Ini via website. Nah, ketika di menu searching, di menu search, menu pencarian ini, teman-teman tinggal ketik misalkan yang berhubungan dengan fiskal dan moneter. Teman-teman akan langsung mendapatkan referensi jurnal yang topiknya berhubungan dengan fiskal dan moneter. Nah, ini kan ada nih analisis dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap kinerja makroekonomi di Indonesia dengan model struktural vektor auto regression atau SVAR. Terus ada juga yang ini nih, analisa terhadap kebijakan fiskal, terus ada juga kajian kritis dan segala macam. Nah, ini jurnal-jurnal semuanya bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk melakukan review jurnal. Saya tidak membatasi jurnal apa yang teman-teman harus review. Teman-teman siapapun di kelas ini 21 mahasiswa bebas memilih jurnalnya. Kalau bisa jangan sama, tapi kalaupun sama juga nggak masalah. Intinya jangan kompakan satu jurnal 21 orang sama satu jurnal itu, jangan. Itu nanti malah kopas jadi. Nah, poin pentingnya adalah itu semua berhubungan dengan fiskal dan moneter. Ataupun fiskal saja juga nggak apa-apa. Teman-teman search engine-nya menggunakan kata-kata fiskal juga nggak apa-apa. Nah, ketemulah ini semacam. Pokoknya semua jurnal yang teman-teman review yang menjadi tugas sampai di pertemuan yang ke-16 ya nantinya. Nah, yang sebelum UAS, jurnal yang berhubungan dengan fiskal maupun dengan moneter atau dengan fiskal dan moneter. Kalau teman-teman sudah menemukan seperti ini, boleh untuk melihat filenya, PDF-nya, view PDF, itu nanti langsung diarahkan ke sumber daripada jurnal tersebut. Nah, ini langsung download ini berarti. Berarti jurnalnya udah ada di file dokumen saya. Atau teman-teman bisa melihat misalkan judulnya seperti ini nih, analisis dampak kebijakan. Yang kira-kira sama nih dengan analisis dampak kebijakan apa sih? Nanti bisa klik related. Nah, ini akan berhubungan dengan dampak yang seperti ini, dampak kebijakan. Itu ada di sebelah kanan. Ini semuanya berhubungan dengan satu judul ini. Yang mirip-mirip maksudnya. Nah, lebih enaknya kalau saya biasanya langsung menambahkan ke sumber referensi di library saya. Add to library. Nah, ini udah langsung nambah ke sini nih. Ke mana? Ke library saya. Ketika saya klik ini, add library ini akan masuk ke referensi yang ada di saya. Kita cek ya. Ini saya cek di library saya. Ini aplikasi desktopnya. Saya ketik fiskal. Nah, udah ketemu nih. Yang tadi saya tambahkan ada 2. Analisis terhadap kebijakan fiskal dan moneter, terus ada analisis dampak kebijakan fiskal dan moneter.
Ini yang saya tambahkan dari sini tadi nih. Yang judul ini dan judul ini udah masuk ke sini perpustakaannya saya nih. Gitu ya teman-teman. Ini inisiatif kita bersama untuk mulai membiasakan diri agar mempermudah kita ke depannya. Siapa tahu dari teman-teman juga nanti akan melanjutkan studinya ke jenjang S2. Amin. Ada yang mengaminkan? Amin. Amin. Bapak mau nanya. Untuk tugas jurnal kan dikirim ke lewat e-kampus ya Pak? Untuk tugas Siap jurnal begitu. dikirimkan ke kolom yang ada di e-kampus, dikumpulkan ke situ. Terus untuk review jurnal? Untuk review jurnal, maksudnya gini. Nah, yang teman-teman upload ke e-kampus itu bukan jurnalnya, tapi review jurnal. Jadi teman-teman bukan mengupload jurnal ya, nyari jurnal terus ngupload ke kolom tugas, enggak. Yang teman-teman lakukan adalah mencari jurnal, mereview dengan format yang nanti saya kirimkan ke grup. Nah, setelah direview, udah ada tuh yang namanya jurnalnya apa, ditulis oleh siapa, yang mereview siapa, terus apa sih isi jurnalnya, sampai ke kesimpulan dari jurnal itu apa, kelebihan dan kekurangan jurnal itu apa. Nah, kalau udah selesai, nah itu yang diupload ke e-kampus. Jurnalnya simpen ke file teman-teman saja, nggak perlu diupload ke e-kampus. Oke? Berarti yang diupload itu hasil review kita ya, Pak? Benar hasil reviewnya. Baik. Bapak kalau nyari judulnya lewat Google Scholar atau Candikia gitu bisa nggak? Nah, cakep pertanyaannya. Boleh. Sumbernya bebas dari mana saja. Yang penting jurnalnya jurnal beneran gitu, bukan tulisan non ilmiah. Dari Google Scholar, Cendekia, dan website lain yang terkait jurnal juga nggak masalah. Ini contoh formatnya sudah saya kirimkan ke grup. Untuk format jurnalnya udah saya kirimkan ke grup. Nah, pertanyaan bagus tadi terkait boleh nggak kalau misalkan dari Cendekia, dari Scholar dan lain sebagainya, boleh, nggak masalah, dari mana saja boleh, yang penting jurnal dan yang berhubungan dengan kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter maupun dua-duanya. Kenapa saya arahkan ke Mendeley atau mencari di Mendeley, itu hanya salah satu cara saja. Tapi teman-teman bebas. Kalau mau lebih rapi, enakan di Mendeley. Kalau saya enakan di Mendeley. Tapi teman-teman mau lebih enak atau nyaman di yang lain juga nggak masalah. Siap? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya Pak, tadi tugas yang buat PDF itu dikirimnya di grup apa waktu ya? Untuk yang tugas kuis di Japri ke saya. Batas waktunya ada nggak Pak? Saya nggak bilang batas waktu tadi. Untuk tugas kuis hari ini, maksimal jam 22.00. Disampaikan ke teman-teman yang lainnya. Kalau kuis itu tugas hari ini kok, nggak boleh dikirimkan sampai hari Jumat. Oke, cukup. Ada lagi? Tidak.
Cukup, Pak. Cukup ya. Kita masih ada sisa waktu sekitar 10 menit. Ini buat teman-teman prepare, teman-teman minum, teman-teman mungkin ada yang belum sarapan, 10 menit buat siap-siap di kelas selanjutnya, kelas Pak Sakum. Tetap sehat, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semangat terus dan berkah ilmunya yang paling penting itu. Kalau ada satu dan lain hal, nggak usah sungkan-sungkan, boleh bertanya di grup maupun japri di kontak saya yang ada di nomor di grup. Insya Allah selama saya buka WA akan saya usahakan untuk balas secepat mungkin. Gitu ya, Mas Fuad, Nur, Susi, Ainul, dan semuanya. Baik, kalau udah nggak ada pertanyaan lain, saya kembalikan ke... sekali kok pusing. Nah ya, gawe apa ya? Menurut itu pola acaranya. Ada yang nggak ke mute. Mas Fuad, silakan ditutup sesi pagi ini. Ya Kak, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Salam.